Jadi modal dengkul itu lebih ke kopi keliling, menggunakan sepeda. Sebetulnya konsep modal dengkul itu seperti menyederhanakan konsep kafe. Awalnya saya memiliki sebuah kedai kopi, namanya Marky Mark sekarang. Setelah sekian lama si Marky Mark itu menurun lah, udah mulai terlupakan. Generasi-generasi baru banyak yang nggak tahu, generasi lama juga udah meninggalkan. Sebagai resistensi dalam bisnis coffee shop atau kedai kopi, dengan keterbatasan dana dan skill atau mungkin ya, kita berusaha tetap eksis, tetap bertahan dengan konsep menyederhanakan dari yang sebelumnya. Karena coffee shop era sekarang itu berlomba-lomba menjual suasana, sementara suasana yang dijual sekarang itu lebih ke luxury ya, tempat-tempat yang estetik. Terus ya bukan yang keren, cuman ketika semua berpikiran ke sana, lama-lama jenuh juga. Nah, kita berusaha bikin sesuatu yang unik, tapi nggak ke atas. Kalau ke atas mungkin upgrade mesin, upgrade tempat, atau sebagainya. Nah, kita lebih ke konsep downgrade. Kalau misalnya punya dana yang besar, bisa aja mungkin bikin sesuatu yang wah gitu. Tapi setelah dipikir ulang, ya itu tadi, kalau semua ke atas, semua kita bisnis kedai kopi itu akan hiruk pikuk di atas. Ada satu ceruk pasar mungkin yang dilupakan, bahwa budaya kopi itu nggak hanya milik orang menengah ke atas. Jadi budaya kopi itu bukan lifestyle, tapi ya budaya kopi aja, minum kopi, kebutuhan kafein, kebutuhan bersosialisasi dengan yang segala sesuatu yang sebenarnya harusnya sederhana. Kita mengenal kopi dari warung-warung kopi. Ketika era kedai kopi kan itu berkesan sudah nggak keren gitu ya, udah nggak keren. Yang keren itu ya coffee-shop yang tempat nongkrongnya estetik. Nah, sementara konsep kopi yang lama itu kayak dilupakan. Nah, kita kembali mengangkat tema itu lagi. Idenya sebetulnya udah lama. Tahun 2020 itu pas era pandemi, ketika kafe-kafe terpaksa harus tidak berjualan. Nah, gitu teh sempat jualan kopi susu botolan pakai sepeda. Tapi seiring dengan waktu, ketika kafe-kafe udah bisa dibuka kembali, ya kita mengaktifkan lagi kafenya. Cuma punya keinginan gitu, bahwa suatu saat pengen nih jualan pakai sepeda. 2 tahun lebih, mungkin udah hampir 3 tahun si ide itu beku gitu, tertunda. Terus ketika kita berusaha bangkit lagi dalam dunia bisnis kedai kopi, nggak sengaja scrolling lihat di Instagram ada titik nol ngopi itu di Malang. Dia konsepnya kopi keliling pakai motor, tapi di spot-spot kayak pinggir sawah, pinggir jalan gitu. Terus pas saya lihat, lah ini kan saya sering banget di nongkrong di tempat seperti ini, kenapa nggak ditiru aja konsepnya gitu, cuma pakai sepeda. Nama modal dengkul itu modalnya ya pakai dengkul, digoes Pak. Terus kayak nggak punya modal kan si modal dengkul tuh punya nama dengan konotasi negatif gitu, kayak nggak modal loh gitu, tapi mau enak doang gitu. Ya sebetulnya nggak begitu juga gitu.
modal dengkul itu seperti usaha dengan modal yang minim gitu. Jadi berapa modalnya? Saya juga lupa. Ini bikin box pakai kayu bekas, apalagi semuanya sederhana. Nggak ada yang istimewa sebetulnya di menu modal dengkul. Kita nggak pakai espresso base, jadi hanya pakai filter kopi sama tubruk. Kita berusaha mengembalikan lagi selera masyarakat Indonesia pra coffee shop gitu, pra espresso, yaitu ya kalau nggak kopi hitam tubruk ya kopi susu tubruk. Nah, kita bikin salah satu menu yang lumayan bukan original sih, tapi rasanya mungkin otentik lah. Nah, karena menggunakan kopi lokal dan di roasting dengan tangan, di roasting sendiri menggunakan alat manual, jadilah si kopi tubruk susu. Sama makanannya itu roti kukus Srikaya. Kenapa si modal dengkul ini disederhanakan gitu konsepnya? Satu, kita nggak mungkin bawa alat espresso ke sepeda seperti ini. Walaupun dipaksakan, kita pakai sepeda kargo misalnya, bisa proper lah, ada grinder elektrik, ada mesin kopi dan lain sebagainya. Kayaknya kita nggak akan ke arah sana, karena nilai jual kita itu segala sesuatu yang lebih sederhana gitu. Jangan orang itu segen ketika ngelihat kopi gitu. Kayak misalnya orang-orang yang daya belinya kurang ketika ngelihat kopi shop mewah, wah itu mahal pasti gitu. Orang segan harus nabung dulu mau mampir ke kopi shop yang bagus lah gitu, yang mewah, yang estetik. Dan ketika bisa ngopi kayak satu pencapaian gitu, wah gua udah nyampe kopi sini nih, kedai kopi ini gitu, foto-foto. Nah, kita lebih ke ya ngopi aja lah, kita bersosialisasi. Hari pertama kita mangkal, kita nggak berharap banyak, pokoknya mangkal udah kita ngambil footage buat konten aja lah. Ada yang datang syukur, kalau enggak ya ya udah gitulah, nothing tulus. Nyoba ngontek teman-teman komunitas, yuk kita mangkal di sini. Datang tuh berapa orang, 3 orang, 3 apa sampai 5 orang lah gitu. Itu kayak bentuk support gitu ya. Wah, ternyata ada juga yang datang meskipun itu teman sendiri. Cuma hari pertama itu membuat kita lebih percaya diri bahwa ya udahlah, rezeki mah Allah yang ngatur. Seiring dengan kemajuan pengetahuan di dunia kopi, kan semakin diulik ya. Dari mulai itu tadi proses pasca panen, dari roasting, dari brewing, yaitu kita kadang melupakan kesederhanaan nih. Kopi shop dengan segala sesuatu yang proper itu seperti sebuah tuntutan. Kalau meleset sedikit aja jadi celaan gitu. Wah, ini espressonya kayaknya under nih gitu. Cepat atau gimana, asem atau gimana. Sebetulnya harus ada effort lebih gitu, harus bangun pagi, ngejar lokasi si modal dengkul mangkal. Tapi saya perhatiin mereka mau gitu loh. Menempuh jarak hanya untuk menikmati suasana kopi yang sederhana ini gitu. Jadi kita sempat melakukan kolaborasi dengan beberapa coffee shop. Nah, tuh kenapa kok collabnya dengan sesama kompetitor? Nah, ini sesuatu yang unik sebetulnya. Karena si modal dengkul ini dikenal cepat oleh komunitas. Terus kita juga seperti ingin mengembalikan rasa terima kasih kita kepada komunitas. Nah, karena si isunya si modal dengkul ini lagi bagus gitu, kayaknya orang-orang mau gitu datang ke modal dengkul. Ya kenapa nggak kita mangkal di tempat teman-teman kita, misalnya di Legion gitu ya. Ya cara kolaborasinya gimana? Gampang sih sebetulnya, tinggal minta aja. Ya, mangkal di kafe saya, ayo gitu, selama memungkinkan lah, jarak tempuh, terus tempatnya kayaknya
nggak susah dijangkau sama teman-teman, ya hayu aja lah, gampang. Kita tuh ada pelanggan owner gym gitu, terus emang mangkal di tempat saya gitu. Sebetulnya kayak ini kolerasinya apa sama kopi gitu, agak ragu sih sebetulnya. Akhirnya kepikiran kagok sehat gitu. Kagok sehat, kenapa nggak sekalian aja olahraga beneran gitu. Terus karena yang ngajakinya baru si tempat gym itu, ya udah kenapa nggak kita nongkrong di tempat gym aja gitu. Jadi orang-orang datang pakai sepeda, ngopi, langsung nge-gym gitu, keringetan ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang positif sih sebetulnya. Terus kalau misalnya suatu saat ada yang ngajak di tempat golf gitu misalnya, atau tempat mini soccer, ya mungkin hayu-hayu aja gitu. Yang pasti sekarang nambah hashtag baru, kagok sehat gitu. Sebetulnya terbuka mau collab dengan siapapun gitu, selama ya disebut nyambung, ya mungkin kalau disambung-sambungkan mah ada sih korelasinya. Cuma tempat mangkal kita kalau bisa jangan terlalu jauh dari komunitas gitu, karena sering gitu, pernah tempatnya agak jauh gitu, wah jauh, akhirnya nggak pada datang gitu. Pengennya si Modal Dengkul ini punya satu tempat markas lah gitu ya, markas. Jadi kayaknya kita mungkin sampai saat ini belum kepikiran harus berhenti mangkal, karena aktivitas sepedahan ini juga jadi sesuatu yang menyenangkan sebetulnya. Pagi-pagi keluar, olahraganya dapet, jualannya dapet, terus tapi pengen setelah jualan pagi-pagi, sorenya ya tetap kita buka dengan konsep yang kurang lebih sama, tapi stay di satu tempat gitu. Ya insya Allah lah, tempatnya di mana seperti apa belum, masih jauh. Seandainya punya keinginan untuk melakukan usaha atau membuka bisnis baru, nggak harus mikir muluk-muluk sih sebetulnya. Lakukan aja sesuai kemampuan. Dari sisi biaya, permodalan, skill, selama ada niat, jalanin aja gitu. Nggak harus ragu. Seandainya mau buka bisnis coffee shop, compare-nya ke coffee shop mewah, oh jelas lah terlalu jauh gitu. Memang mengasihkan ketika punya coffee shop mewah yang datang banyak, tapi segala sesuatu yang menyenangkan itu nggak harus sesuatu yang mewah sih sebetulnya mah. Melakukan bisnis yang penting mah lakukan aja, terus sesuaikan dengan skill, dengan modal, jalani aja. Kalau gagal coba lagi gitu, gagal lagi coba lagi, sampai nanti nemu lah kesalahannya di mana, perbaiki. Tanya-tanya ke teman, sharing ke senior. Intinya sih jangan mudah putus asa. Satu, percaya aja qadar dan qadar, rezeki mah udah ada yang ngatur. Banyak yang nanyain lokasi mangkal, terus sebetulnya di era-era awal Modal Dengkul kita tuh random banget pakai polling di malam sebelumnya, kayak nongkrong Cihaur suka pulang atau Ciawi gitu. Nah nanti si follower kita ngevote gitu, voter terbanyak Ciawi, ya udah besoknya kita ke Ciawi. Terus makin kesini kayaknya ngevotingnya udah mulai kurang menarik mungkin ya. Akhirnya ya kita punya jadwal khusus gitu, kayak misalnya hari Kamis di sini nih, sekarang di Sukapulang gitu. Terus Sabtu di tempat gym, Senin di Pasir Huni, Selasa di Cihaur. Tapi itu juga tetap bisa berubah gitu. Kalau nggak ada yang ngajakin collab misalnya
hari Selasa ngajakin ke tempat mana ya hayu. Cuma biasanya update lokasi mangkal itu semalam sebelum mangkal.